Oke, kita lanjut dari penggunaan user control ini. Nah, pada video sebelumnya, Anda sudah melihat bagaimana kita merancang user control berupa angka yang mirip seperti numeric up-down. Ya. Nah, sekarang saya menggunakan project yang sama. Saya akan lanjut lagi dengan menambahkan user control yang kedua. Nah, seperti langkah yang seperti di video sebelumnya, saya klik kanan projectnya, add user control. Nah, untuk user control yang kedua, saya namakan dia adalah waktu. Ya, nah, untuk angka ini satu saja. Oke, nah sekarang untuk user control yang kedua, yakni waktu. Nah, saya atur dulu fontnya, Controlas. Oke, nah berikutnya saya akan memasangkan objek yang pertama adalah label. Dan label 1 saya namakan di sini adalah LBL waktu. Kemudian auto size-nya saya jadikan false. Border style-nya saya ubah menjadi fixed 3D. Saya pelebar. Ya. Nah, khusus untuk label ini, fontnya saya gunakan font size-nya sampai dengan 36. Jadi lumayan besar. Ya. Setelah itu untuk teksnya saya berikan 00.2, 00.2, 00 dan titik 30. Jadi di sini nanti saya akan menampilkan timer, jam, menit, detik, milidetik. Ya. Oke, saya atur kira-kira posisinya. Mungkin ini size-nya 350 dan 60. Alignment-nya saya tempatkan di tengah. Ya. Oke. Nah, sekitar ini. Kemudian yang kedua, objek kedua, saya tambahkan satu objek timer. Oke, nah dia akan berada di bawah. Nah, timer ini saya gantikan namanya menjadi TMR waktu. Ya. Oke, nah ini perancangannya. Saya rebuild dulu. Kita lihat di form 1. Nah, muncul nggak? Oke, nah udah muncul. Saya pasangkan. Inilah hasilnya. Ya, nah ini masih sebatas perancangan. Ya, belum ada prosesnya. Nah, kita balik lagi ke waktu. Kita masuk ke source code-nya. Ke bagian codingnya. Nah, di sini saya akan buat agak sedikit berbeda. Saya deklarasikan satu enum. Speed. Kecepatan. Nah, di sini kecepatan untuk speed enumnya, saya akan buat dia terdiri dari 5 pilihan. Fastest, paling cepat, dengan nilainya 1. Fast di 250. Normal di 500. Kemudian slow di 750. Dan slowest, paling lambat, di 1000. Sudah? Oke. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi properties-nya. Ya, properties untuk user control waktu ini. Public, full, aktif. Aktifkan. Apakah timernya jalan atau tidak. Set. Kemudian get. Nah, untuk aktifkan ini akan saya langsung hubungkan ke properties enable dari objek timer itu sendiri, yakni TMR waktu. Ya, enable. Jika true, timernya jalan. Jika false, timernya berhenti. Nah, timer jalan atau berhenti itu artinya adalah jika true, berarti event tick dari timer ini akan berjalan. Jika false, maka event tick dari timer ini akan berhenti. Nah, untuk saat ini event tick belum saya buatkan. Udah? Nah, nanti baru akan saya buatkan. Oke, di sini TMR
waktu .enable sama dengan value. Jika user memberikan true, maka enable menjadi true. Jika user memberikan false, maka enable akan menjadi false. Untuk get, return tmr waktu .enable. Ya, oke, ini properties yang pertama. Nah, kemudian sekarang saya akan tambahkan eventing-nya. Ya, saya berikan eventing-nya. Nah, ini udah muncul. Apa yang terjadi dengan eventing ini? Nah, eventing ini di sini akan mencetak waktu saat ini. Berarti LDL waktu .text sama dengan time .now .to string. Nah, di sini H M S F. Ya, jam, menit, detik, dan milidetik. Ya, oke. Sampai pada posisi ini, kita coba lihat dulu. Saya rebuild. Nah, kita lihat, aktifkan sudah ada. Kalau saya jalankan true, nah perhatikan, dia berjalan. Kalau saya false, true lagi, dia jalan. Ya, nah kita kembali ke waktu ini. Untuk TMR waktu ini, interval defaultnya 100. Makanya tadi Anda lihat, ini berjalannya loncatan itu lebih kurang 100 milidetik. Nah, sekarang akan saya hubungkan interval dengan enum ini. Ya, nah perhatikan, saya nyatakan lagi satu properties yang kedua selain aktifkan, di mana properties ini adalah bertipe enum speed dengan nama propertiesnya adalah kecepatan. Set get. Nah, untuk yang set dulu, user memasukkan suatu nilai. Nilai yang akan dimasukkan ini nanti akan berupa 5 pilihan. Ya, 5 pilihan ini. Nah, berarti di sini akan di-set langsung ke timer, interval. Jadi akan di-set langsung ke dalam interval. Nah, interval ini adalah bertipe numerik. Berarti TMR waktu interval, nah bisa dari kan, dia bertipe integer. Interval sama dengan value. Nah, value ini dia bertipe enum speed. Supaya bisa masuk menjadi integer, maka yang dilakukan adalah casting dia menjadi integer. Ya? Nah, begitu juga dengan return. Return, keluarannya itu, nilai yang dikembalikan, dia harus berupa enum speed. Nah, kalau tadi value-nya adalah bertipe speed, konversi menjadi integer, simpan ke interval. Sekarang di return-nya kebalikan. Dari integer, harus saya konversi menjadi enum speed, kebalikannya. Nah, saya harus return TMR waktu untuk interval. Interval ini adalah bertipe integer. Nah, maka di sini dia error. Harus saya convert dia menjadi speed. Caranya, ini saya berikan kurung dulu. Setelah itu, extingkan dia menjadi enum speed. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, nah, saya rebuild lagi. Nah, tadi aktifkan sudah ada, sekarang di kecepatan. Nah, ini dia. Tersedia 5 pilihan. Fastest, fast, hingga slowest. Kalau fastest, nah, cepat kan? Oke, fast, agak lambat dikit. Normal, dengan intervalnya sekitar 500, slow sekitar 750 milidetik, dan terakhir slowest 1 detik, 1000 milidetik. Ya, ini dia. Jadi angka-angka inilah akan dimasukkan ke dalam interval. Ya. Nah,
Sekarang saya mau nyatakan lagi, misalnya, ya, perhatikan, saya tambahkan lagi waktu yang kedua. Untuk waktu yang kedua. Perhatikan lagi di sini. Di secara default, kecepatan itu tidak ada nilainya secara default. Sekarang saya menyatakan defaultnya. Nah, kita balik lagi ke sini. Saya nyatakan kecepatan defaultnya itu adalah speed dot fastest, paling cepat. Kemudian aktifkan itu adalah true. Secara default dia langsung jalankan timernya. Nah, saya rebuild lagi. Oke, ini saya hapus, saya add lagi. Nah, perhatikan, langsung jalan dengan defaultnya adalah kecepatan defaultnya fastest dan aktifkan adalah true. Nah, di sini bisa saya tambahkan sejumlah waktu. Ya. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari user control yang kedua, di mana di sini dia memanfaatkan enum. Ya. Nah, silakan Anda explore lebih jauh lagi untuk user control dengan properties tipe yang berbeda, di mana tipe ini kita dapat menggunakan sejumlah tipe-tipe yang berbeda. Dapat integer, string, boolean, kemudian bisa juga berupa color, ya, font dan sebagainya. Ya. Nah, silakan Anda eksplorasi, silakan Anda coba mencari, memikirkan kira-kira objek user control yang mau gimana, yang ingin kalian custom sendiri. Oke, nah silakan Anda explore.